Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam sholli warahmatullahi wabarakatuh. ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 28 September 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menilai wacana penerapan pemilihan kepala daerah pilkada asimetris bukanlah solusi untuk mengatasi masalah politik berbiaya tinggi, sebab tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam sistem soal biaya calon kepada partai politik, kata Direktur Perludem Khairunisa Nur Agustiadi. Menurut Khairunisa, penyebab besarnya biaya politik terjadi karena calon kepala daerah harus setor dana ke partai agar penyebab kedua adalah praktek politik uang saat kepala daerah harus menggelontorkan dana besar untuk membeli suara pemilih. Pertanyaannya, apa dampak dari maraknya mahar politik buah dari korupsi yang sistemik? Dan juga apakah bahaya parpol pragmatis yang seperti ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pengamat politik, yaitu Bung Suswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah. Sehat, Bung Suswanto? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bung, terkait dengan hal ini, dinamika pemilihan kepala daerah ke depan ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama. Salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian mahar politik untuk calon kepala daerah. Nah, Bung, apakah dampak dari maraknya mahar politik ini, Bung Suswanto? Ya, yang pertama, fenomena ini memang menunjukkan betapa mahalnya ya, ongkos atau biaya politik di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 10 2016 ya. Tapi menurut saya undang-undang tentang pilkada ini justru sangat tidak realistis karena melarang ya calon untuk memberikan imbalan. Kata yang digunakan memang imbalan ya kepada partai. Ya. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada makan siang gratis ya. Artinya di sisi yang lain undang-undang ini juga menyarankan bahwa calon selain bisa perorangan atau independen, yang kedua maju sebagai calon kepala daerah dengan dukungan partai atau gabungan partai. Dan yang realistis tentu memang dengan menggunakan kendaraan partai atau gabungan partai. Ya, partai pun juga dibatasi yang mendapatkan suara 25% ya dari kursi yang ada di DPR. Jadi artinya bahwa partai yang besar, yang punya banyak kursi. Nah, jadi ada paradok ya di dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa yang namanya mahar politik itu tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Karena tadi saya katakan partai mendukung orang yang tidak memberikan imbalan kepada partai. Ya. Nah, fenomena ini tentu akan berdampak, ya, karena faktanya calon kepala daerah itu tidak hanya memberikan mahar politik kepada partai, ya, mahar politik itu untuk Ya, baik. Sepertinya kita sedang Suswanto tadi sudah membahas terkait dengan mahar politik, yang dimana ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan di sistem politik di Indonesia itu sendiri. Pastinya perlu dikritisi bersama oleh seluruh masyarakat ya tentang mahalnya biaya politik, karena dikatakan ada dua ya, biaya yang
gelontorkan pada saat hendak mencalonkan menuju partai, dan biaya untuk pemilihan dan meraih suara-suara yang akan diraih di Indonesia itu sendiri. Nah, pemirsa, sembari kita menunggu terkait dengan mahar politik ini, ya tadi sudah juga dijelaskan oleh Bung Suswanta, ya bahwasannya terkait dengan mahar politik, ya ada penyebab-penyebab yang menjangkiti di Indonesia. Maka ini menjadi bagian dari problematika umat, dan perlunya kita juga untuk melihat, menelisik apa-apa saja yang itu akan menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah umat. Karena ini akan berdampak berbagai banyak hal, ya, berbagai banyak pihak yang akan terdampak. Apalagi kalau kita melihat dalam kontekstualisasi politik di Indonesia, orang-orang yang mencalonkan menjadi itu akan menduduki jabatan-jabatan legislatif. Jabatan-jabatan yang itu sangat krusial menentukan kebijakan maupun bangsa. Maaf Mas, tadi putus. Tiba-tiba koneksinya buruk. Baik. Gimana Mas Ihsan? Baik, dipersilakan, bisa dilanjutkan kembali Bung Suswanto. Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam praktek biaya yang dikeluarkan oleh calon itu lebih besar, ya, tidak hanya mahar politik. Kalau mahar politik itu diberikan kepada partai untuk menggerakkan mesin partai, tapi dalam faktanya calon juga harus mengeluarkan tadi biaya untuk kampanye, ya, kemudian untuk survei, ya, konsultasi dengan lembaga survei, kemudian untuk saksi. Nah, dan yang kemudian tidak kalah besarnya adalah untuk pemilih. Rata-rata ini hasil survei dari Fitra dan juga beberapa artikel di jurnal, untuk kepala daerah level kabupaten kota itu bisa sampai kisaran 30-40 miliar. Nah, itu tergantung daerahnya, ya. Kalau sekitar Jawa Barat, Jabodetabek tentu lebih mahal, ya. Atau daerah-daerah yang punya kekayaan alam itu lebih mahal. Nah, untuk gubernur itu bisa sampai 100 miliar. Ya. Nah, tentu biaya yang sangat besar ini, satu, itu berdampak ya, calon yang bisa menjadi kepala daerah itu tentu calon yang berduit atau didukung oleh cukong-cukong yang punya modal atau punya uang banyak, ya. Calon-calon yang berkualitas, ya, secara intelektual atau secara keilmuan atau dari sisi integritas itu akan tersingkir karena jelas mereka nggak punya uang cukup besar. Nah, ini yang kedua, dampaknya ya akan terjadi korupsi secara sistemik. Ya. Jadi biaya politik yang dikeluarkan calon tadi, ya, kalau dia jadi, maka dia harus membayar hutang budi kepada para pendukungnya. Ya. Nah, sementara gaji dan juga tunjangan gubernur saja itu nggak sampai 10 juta per bulan, hanya 8,6 juta. Ya. Kalau misalnya ada tunjangan operasional itu juga 8 juta, ya. Jadi timpangnya, ya, antara biaya yang dulu dikeluarkan dengan gaji tunjangan yang didapatkan itu, ya, akan mendorong yang bersangkutan. Jadi sistemnya memang mendorong orang untuk korup, ya. Nah, belum tadi kalau cukong-cukong yang mendukungnya itu juga nagih janji, ya, maka korupsi terutama terkait dengan pengadaan barang jasa, ya, atau kemudian terkait dengan izin, ya, terutama di daerah yang kaya dengan sumber daya alam, ada izin pertambangan, ini juga izin pembangunan terkait dengan hotel, dengan apartemen atau tempat wisata dan sebagainya. Nah, poinnya adalah
membuka peluang korupsi, ya korupsi bersama, gitu. Nah itu bagi yang jadi. Nah bagi yang tidak jadi, banyak kasus menunjukkan itu ya gila, itu stres berat. Ya. Yang jelas dia akan bangkrut, dunia pengusaha pasti akan bangkrut, ya. Dan juga terlilit hutang banyak, ya. Karena tadi tidak semua orang siap dengan uang ratusan miliar, ya. Tentu dia pinjam bank, kemudian dipinjami kolega atau teman, ya, dan itu tentu harus dikembalikan, ya, padahal dia nggak jadi, gitu. Ya, masih ingat dalam memori kita kasus calon kepala daerah Kabupaten Ponorogo, ya, yang gagal dan kemudian stres berat, ya. Dia hanya pakai celana dalam keliling kota. Setelah itu juga masih berusaha bunuh diri karena ya malu. Ya, selain malu juga karena tanggungan hutang yang sangat banyak, ya. Dan dia sudah tidak punya apa-apa. Sudah jatuh tertimpa tangga, jadi sudah bangkrut, gagal, bangkrut, ya digugat cerai istrinya, ya. Jadi numpuk-numpuk. Poinnya adalah fenomena mahar politik, politik uang, ya, atau biaya ongkos politik, biaya atau ongkos politik yang sangat mahal itu intinya tidak ada dampak positifnya, semuanya negatif, baik bagi yang gagal maupun yang berhasil. Itu Mas Rizal. Baik, Bung Siswanto, sebenarnya apakah mahar politik ini sudah menjadi kebiasaan bagi politisi-politisi di Indonesia dan juga khususnya pasca reformasi ini? Dan ini apakah juga menunjukkan partai-partai kontestan pilkada cukup pragmatis, hanya berorientasi pada kemenangan semata ini, Bung Siswanto? Ya, jadi sekali lagi memang pasca reformasi itu kan proses liberalisasi politik, ya. Jadi dengan pemilihan terbuka, pemilihan langsung, ya. Apalagi Indonesia ini kan negara besar, ya, rakyatnya banyak, pemilihnya banyak, ya. Dan kemenangan itu ditentukan oleh suara pemilih, ya. Dan itu biaya semua, ya. Ya. Nah, artinya memang era kebebasan politik atau liberalisasi politik itu membuat ongkos politik menjadi sangat mahal, ya. Partai, ya, partai itu saya sepakat, ya, kalau dikatakan bahwa ya ideologi partai Indonesia hari ini memang ideologinya pragmatis. Jadi orientasi partai itu memang hanya kemenangan, ya. Kemenangan itu bisa diartikan bahwa ya kalau untuk intern partai banyak anggota partai yang jadi anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun provinsi atau kabupaten kota, atau dia bisa, ya, calon yang dia usung, ya, baik itu dari kadernya maupun orang lain itu menjadi kepala daerah, ya, baik pada level pusat, ya, dalam ini RI 1, 2, atau level provinsi, kota atau kabupaten, ya. Itu yang memang menjadi orientasi partai, ya. Dan celakanya, ya, semua cara digunakan untuk mencapai itu, ya. Yang ini esensi dari pragmatisme itu, ya. Jadi orientasi mengenai kemenangan itu dimaknai tadi, ya, dapat jabatan, ya, dan dengan semua cara, ya. Undang-undangnya ada secara formal melarang mahar, melarang politik uang, tapi fakta di lapangan mekanisme transaksional mahar ini memang di internal partai dan susah diawasi, susah diaudit, ya, dan sangat tidak transparan, ya. Ya kecuali mungkin sebatas formalitas, ya. Jadi akhirnya juga semua ya udahlah tahu sama tahu bahwa tadi, ya, tidak ada makan siang gratis dalam pemilu. Nah, termasuk juga bagi-bagi uang menjelang kampanye ini kan juga
di satu sisi rakyat itu juga sudah mulai cerdas, ya. Kapan lagi dapat uang dari elit kecuali pas pilkada kan gitu. Ya. Jadi uangnya diterima tapi pilihannya belum tentu. Karena kalau nggak pakai uang ya uang nggak jalan. Ya. Nah, ya ini seperti lingkaran setan memang. Solusi parsial lewat peraturan undangan, lewat pengawasan itu juga nggak jalan semua. Ya. Artinya memang yang dibutuhkan bukan hanya solusi parsial. Ya. Itu masalah sih. Baik, Bung Suswanta, pendanaan ini Ya. sebenarnya sumber pengeluaran apa saja yang menyebabkan tingginya ongkos politik sendiri di sistem saat ini, Bung Suswanta? Ya, boleh saya ulangi? Sebenarnya sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik itu dari mana saja, Bung? Iya, tadi saya katakan calon itu ketika dia didukung oleh partai atau gabungan partai, maka dia jelas harus memberikan tadi ya istilahnya mahar kepada partai. Ya, jadi menggerakkan mesin partai dari tingkat pusat sampai desa itu pakai uang. Ya. Nah, selain itu tadi ya partai lewat tim sukses ya juga membutuhkan anggaran untuk kampanye ya, orang-orang ikut kampanye, logistiknya, alat peraga kampanye. Ya, selain itu juga butuh untuk saksi ya, anggaran untuk konsultasi ya, bikin lembaga survei atau kemudian bikin survei ya. Nah, termasuk juga penggunaan internet atau penggunaan sosial media, penggunaan media ya, pembentukan opini ya. Dan tadi untuk serangan fajar jadi langsung juga masih cash ya kepada pemilih gitu ya. Nah, ini satu kesatuan. Jadi sekali lagi sebelumnya dalam fakta tidak hanya mahar politik, tetapi ada biaya-biaya politik yang lain. Nah, cost-nya untuk itu semua. Nah, pertanyaannya kemudian tentu tidak mungkin ya, dana itu berasal hanya dari calon. Maka tadi saya katakan ada cukong-cukong politik atau donatur ya dari dari pemodal ya. Jadi yang punya uang itu kan ya pengusaha ya. Jadi sumber dananya dari pengusaha atau cukong politik yang mendukung calon ya. Dan lagi-lagi itu tidak gratis ya. Satu saat akan ditagih janjinya. Ya. Dan pengusaha tentu akan mendukung mereka yang memang prospek untuk menang. Yang jelas-jelas kalah tidak akan didukung. Karena mereka juga berbisnis sebetulnya. Itu Mas Fasi. Baik. Bung Suswanta, terkait dengan mahar politik, apakah ini sebenarnya buah dari korupsi yang sistemik? Dan juga apakah itu yang menyebabkan akhirnya tingginya ongkos politik itu sendiri? Iya, betul. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa untuk bisa jadi kepala daerah, dia harus mengeluarkan ongkos politik yang sangat besar. Ya. Dan itu tidak sebanding dengan gaji, dengan tunjangan yang dia dapatkan. Ya. Dan orang tentu tidak, ya di zaman serba hedonis dan pragmatis hari ini, tidak ada orang yang ingin rugi. Ya. Juga nggak mau hanya sekedar bakbo atau impas saja. Ya. Tentu ingin untung. Nah, disitulah peluang tadi ya, sebetulnya tidak hanya sekedar memperkaya diri, tapi tadi mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan, ya, termasuk membayar hutang kepada donatur-donatur politik yang sudah mendukungnya. Nah, tapi lagi-lagi ya namanya manusia ya, dia tidak hanya puas ketika modalnya sudah kembali, tentu dia ingin
lebih dari itu ya tadi, untung tadi. Ya. Ya. Nah, artinya bahwa memang itu ada korelasi positif antara biaya yang sangat besar ya dengan korupsi sistemik yang dilakukan. Ya. Nah, kalau dia jadi, sekali lagi pembangunan yang dilakukan ya di daerah atau di provinsi atau kabupaten atau di kota, sekali lagi kecil ya orientasinya untuk rakyat, orientasinya ya untuk di pemodal ya para cukong politik yang sudah mendukungnya. Nah, dalam bentuk tadi mungkin memberikan izin, ya, kemudahan memberikan izin, ya baik untuk pertambangan, untuk pembangunan bisa infrastruktur pembangunan hotel, apartemen, ya, tempat rekreasi. Nah, itu sebagai politik balas budi. Jadi betul ini korupsi sistemik, ya. Baik, Bung Suswanta, terkait dengan jual beli calon kepala daerah yang tadi kita bahas maupun jual beli menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi itu. Lantas bagaimana Islam memberikan solusinya atas problematika seperti ini, Bung Suswanta? Iya, jadi fenomena mahar politik, money politik, ya, ini jelas ya bukan hanya khas Indonesia, bahkan di negara Amerika yang jadi dedengkotnya negara demokrasi juga terjadi, ya. Jadi di sisi lain juga orang yang cerdas, orang yang kritis sudah mulai skeptis sebetulnya, ya, karena semua bisa by design dan semua sebenarnya hanya persoalan uang. Ya. Nah, tadi saya katakan juga selain berdampak pada maraknya korupsi ya setelah calon terpilih gitu ya, hal yang lain yang saya kira perlu disoroti juga adalah minim ya kepala daerah yang berkualitas. Gitu. Nah ini tentu berbeda dengan Islam ya, Islam yang kita amanai tentu tidak hanya sekedar sebagai agama ritual ya, tetapi sebagai sistem kehidupan ya. Islam memandang bahwa pemimpin itu tentu harus punya karakter, harus punya nilai lebih ya, punya keunggulan ya, dan nilai keunggulannya dimensinya tidak hanya dunia tapi juga pasca dunia. Atau dengan kata lain ya istilah yang digunakan Islam adalah orang yang bertakwa ya, orang yang soleh gitu. Nah, saya kira tugas kita untuk menyadarkan kepada umat hari ini bahwa pemimpin itu memang harus berkualitas, pemimpin itu memang harus ya tadi berakhlak, harus bertakwa, ya harus dimensinya tidak hanya memiliki kompetensi ya untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang memang menjadi tanggung jawabnya, tapi juga dia sadar bahwa jabatan yang diemban itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, pemimpin yang seperti ini memang hanya akan dihasilkan melalui proses, melalui mekanisme pemilihan yang benar juga. Ya. Nah, tentu kalau kemudian kita bicara dalam konteks sistem sekarang ya memang agak susah karena tadi persoalannya itu sistemik ya. Jadi bukan hanya sekedar persoalan pribadi ya, orang mungkin sebagian rakyat pengennya pemimpinnya tadi ya berkualitas imannya ya ilmunya dan sebagainya, tetapi sistemnya memang membuat orang yang nggak punya uang nggak akan bisa jadi. Nah ini makanya kalau kemudian kita comparekan ya dengan Islam, jadi Islam saya kira lebih
berorientasi pada terpilihnya ya pemimpin yang berkualitas tadi, pemimpin yang memiliki kompetensi dan layak ya, baik dari sisi kemampuan intelektualitasnya ya, kemampuan fisiknya, intelektualitasnya, dan juga agamanya tentu ya. Dan kemudian mekanisme pemilihan itu kan sangat teknis administratif, dan jangan sampai kemudian mekanisme pemilihannya itu dibuat berbiaya mahal dan kemudian berbiaya tinggi ya, dan lupa pada tujuan akhirnya, jadi memilih pemimpin yang berkualitas ya. Nah, saya kira dalam sirah kita juga bisa melihat bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam, baik pada level pusat bahkan juga daerah, itu simpel saja sebetulnya ya. Ya teknis bisa dibentuk lembaga, dibentuk peraturan, tetapi sekali lagi karena standarnya sama antara pemimpin dengan yang dipimpin ya, baik buruk standar terpuji tercelanya sama, maka ya orientasinya lebih kepada bagaimana pemimpin yang berkualitas itu bisa dipilih dan mekanismenya dibuat sesederhana mungkin, tidak berbelit dan tidak berbiaya tinggi ya. Saya kira kalau kemudian kita bicara dalam konteks Islam, ya Islam mampu membangun orang dan menjadi pemimpin itu berat, karena dia yang nanti pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, semakin tinggi, semakin luas tupoksinya, wewenangnya, tentu semakin berat. Ya, jadi Islam mampu membangun pemahaman bahwa ya jabatan itu bukan sesuatu yang hanya berorientasi dunia saja, gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan jasmani atau fisik, atau hanya untuk kemewahan duniawi. Ya, tapi tadi ya bahwa politik ya, jadi pemimpin politik, pemimpin dalam konteks pemerintahan itu sewujud pengabdian ya, pelayanan kepada umat ya, secara total ya, dan dia siap untuk ya menjadi miskin, karena memang yang dituntut itu totalitas dalam pengabdian dan pelayanan, melayani ya, umat dalam berbagai urusan ya, dengan sebaik-baiknya, karena dia paham bahwa ya pertanggungjawabannya tadi berat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Nah, orang atau pemimpin yang seperti itu ya hanya akan bisa dihasilkan jika sistem kehidupan yang lain juga mendukung ya, sistem pendidikannya mampu menghasilkan orang-orang yang berkualitas seperti itu ya, termasuk juga sistem politik pemerintahannya juga mampu membangun ya, membentuk pemimpin yang sadar betul bahwa jabatan itu amanah yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, poin saya adalah bahwa saya kira Islam sebagai sebuah sistem kehidupan itu bisa ya kita jadikan sebagai sebuah tawaran ya, untuk membangun sebuah sistem alternatif dalam mewujudkan pemimpin dan juga sekaligus mekanisme pemilihan pemimpin yang manusiawi ya, tapi sangat berkualitas ya, karena orang-orangnya juga berkualitas ya, dan orientasinya memang tadi untuk memberikan pengabdian ya, dan pelayanan terbaik untuk umat ya. Itu Mas Fauzi.
Baik, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bung Suswarta. Ya, semoga pemirsa Kabar Petang semua mendapatkan keberkahan dalam agenda program Petang kali ini. Dan juga insya Allah jangan lupa program Kabar Petang selalu hadir setiap harinya. Jangan lupa pemirsa, salam jumpa kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.